wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Dedina dengan NPM 227006043. Saya merupakan mahasiswa informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas artikel ilmiah saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan judul pemanfaatan aplikasi Sampipi untuk membuat website Facebook sederhana. Pembahasan yang pertama yaitu abstrak, di mana abstrak ini berisi tentang suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel. Nah, ini merupakan abstrak dari artikel ilmiah yang saya buat, di mana isinya mengenai apa itu Sampipi, apa itu localhost, website, Facebook, beserta peranan dari setiap komponen-komponennya, di mana seluruh komponen tersebut akan saya bahas dalam isi artikel saya. Bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Di era perkembangan teknologi saat ini, penyebaran informasi maupun hal lainnya tidak lagi dilakukan secara manual atau person to person, tetapi berbagai informasi tersebut diunggah dalam suatu halaman website sehingga berbagai informasi lebih mudah diakses dan lebih cepat tersampaikan kepada orang-orang yang dituju. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri, terdapat hasil penelitian dari Statista mengenai jumlah website yang ada di dunia pada tahun 2021. Kemudian yang sebelah kanan merupakan laporan mengenai jumlah website di Indonesia pada tahun 2020 yang bersumber dari Exabytes Indonesia. Nah, ini merupakan 3 komponen website yang akan saya gunakan dalam pembuatan website saya kali ini. Kemudian, ini merupakan konsep dari klien dan server, di mana klien merequest dan server merespon. Selanjutnya yaitu aplikasi Sampipi yang akan berperan sebagai localhost atau server. Nah, kemudian dari komponen tadi saya akan membuat website Facebook sederhana, di mana website ini dapat dibuat oleh seorang pemula sekalipun. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu website. Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang berisi informasi yang disediakan melalui internet sehingga dapat diakses oleh semua orang. Website dibuat menggunakan bahasa standar yaitu HTML dan secara umum terdapat 3 jenis website. Nah, berikut merupakan jenis-jenis website beserta contohnya. Kemudian yang kedua yaitu web server yang berfungsi untuk menerima permintaan dan melayani klien. Yang ketiga yaitu aplikasi Sampipi yang merupakan web server yang berisi berbagai program. Yang keempat, HTML yang berperan sebagai struktur halaman website. Dan yang kelima yaitu Facebook yang merupakan sebuah website interaktif yang mengizinkan usernya untuk melakukan komunikasi dengan pemilik website. Lalu poin ketiga yaitu metode penelitian yang akan saya praktikkan dari mulai proses instalasi aplikasi sampai pembuatan website. Langkah pertama, kita akan melakukan instalasi aplikasi Sampipi yang telah kita download. Apabila sudah mencapai finish, maka itu artinya proses instalasi sudah selesai. Setelah aplikasi Sampipi terinstall, maka langkah selanjutnya kita akan membuat folder Facebook di dalam folder Sampipi. Nah, ini merupakan folder yang telah kita buat untuk kita gunakan nantinya. Selanjutnya, kita buka aplikasi Sampipi. Nah, lalu kita klik start pada Apache dan MySQL. Setelah klik start, kita akan membuka localhost di dalam browser. Nah, saya menggunakan browser Chrome di sini. Apabila website localhost dapat diakses, itu artinya server Sampipi telah aktif dan kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya. Oke, langsung saja langkah selanjutnya kita akan membuka Notepad untuk memasukkan kode-kode form HTML.
Apabila kode-kode form sudah diketikkan, maka kita save dengan nama form HTML menggunakan tanda kutip ganda. Lalu kita cek. Apabila ada kesalahan, maka kita cek lagi apakah ada kode yang salah. Oke, dan inilah hasilnya dari kode form HTML yang kita buat. Setelah itu, untuk langkah selanjutnya kita akan membuka phpMyAdmin untuk membuat database. Nah, kita akan menamai database kita dengan nama proyek. Lalu kita create. Setelah itu kita buka command prompt. Lalu kita ketikkan nama file tempat penyimpanan MySQL kita. Jangan lupa sebelum diketikkan kita harus memastikan dulu di mana folder MySQL kita disimpan, karena setiap device itu tempat penyimpanannya berbeda-beda. Dan perlu diketahui, apabila muncul kata error dalam command prompt ini, itu artinya ada yang salah dengan apa yang kita ketikkan. Nah, ini merupakan proses pembuatan table untuk menyimpan database Guestbook. Oke, apabila muncul seperti ini, maka tabel Guestbook berhasil kita buat. Next, kita buka kembali Notepad, lalu kita ketikkan kode PHP yang berfungsi untuk melihat hasil inputan data dari pengunjung. Setelah selesai, jangan lupa save dengan nama form PHP disertai tanda kutip 2. Lalu kita cek di browser apakah kode yang kita masukkan itu benar. Kita bebas masukkan apa saja di sini. Nah, ini tandanya kode yang kita masukkan sudah benar. Nah, ini saya tambahkan satu kode untuk memisahkan dua kalimat. Lalu inilah hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat password dan user di dalam phpMyAdmin. Kita beri nama username-nya dengan proyek, lalu buat password bebas. Di sini saya gunakan passwordnya 12345. Lalu klik go. Nah, kita cek all, lalu klik go. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Setelah itu kita buka kembali command prompt. Jangan lupa untuk mengetikkan usernya dengan proyek, bukan root lagi, dan masukkan password yang telah kita buat. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat user dan password. Next, kita akan memasukkan kode MySQL untuk menghubungkan MySQL cell dan form yang telah kita buat. Jangan lupa apabila kita sudah selesai mengetikkan kode, lakukan save dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Poin keempat, yaitu analisis dan hasil penelitian. Langsung saja, saya akan mencoba menginput data ke dalam website yang telah saya buat, dan kita akan lihat apakah berhasil atau tidak. Oke, untuk mengetes hasil dari website yang telah kita buat, kita buka kembali browser, form PHP, kemudian kita ketikkan nama dan komentar. Apabila sudah, kita klik kirim.
Lalu buka command prompt, kemudian ketikkan MySQL proyek P, lalu masukkan password dan ketikkan use project. Setelah itu ketik select from Westbook, maka hasilnya akan seperti ini. Jika kita lihat hasilnya sama dengan apa yang kita ketikkan di browser. Ternyata data yang diinput berhasil dan disimpan dalam MySQL Shell. Apabila kita sudah sampai pada tahap ini, maka website dinamis sederhana ini telah berhasil kita buat. Kemudian poin kelima. Nah, saya akan membahas proses input data dari website yang telah kita buat. Pada tahap pertama yaitu memulai membuka website. Setelah itu pengunjung akan mendapatkan tampilan input nama dan komentar dari HTML. Setelah pengunjung melakukan input data, maka data pengunjung akan masuk ke dalam MySQL Shell. Lalu terdapat dua kemungkinan, yaitu apabila data diisi, maka tabel MySQL akan terisi oleh data pengunjung. Akan tetapi, jika pengunjung hanya menekan tombol kirim tanpa menginput data, maka data yang masuk ke dalam MySQL Shell bertuliskan 0. Setelah itu, proses input data selesai. Oke, poin terakhir yaitu input. Nah, dari hasil pembahasan mengenai proses pembuatan website Westbook sederhana tadi, dapat kita simpulkan proses apa saja yang telah dilakukan. Yang pertama, yaitu saya membuat form HTML, di mana tadi saya menginputkan file nama dan komentar. Yang kedua, yaitu saya menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk menampilkan hasil inputan ke browser. Dan yang terakhir, saya menggunakan MySQL untuk menyimpan database ke dalam tabel dengan menggunakan perintah create table, select, use, dan membuat user, kemudian memberikan hak akses. Mungkin sekian mengenai presentasi artikel ilmiah saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.